sholat ini, dari 8 perkara tentang sholat ini, yang pertama kita harus memahami, dan kita memang telah paham ya, mudah-mudahan diberikan hidayah, sholat ini adalah tiang agama. Kalau kita bicara tiang, itu tentu saja bukan sembarang ya, ibarat bangunan, kalau tiangnya tidak ada atau tiangnya lemah, itu akan hancur. Percuma suatu bangunan dibangun dengan mewah, pondasi kokoh gitu, ternyata tiangnya rapuh. Bahkan ketika tiangnya tidak ada, sebentar lagi juga anjlok ya. Nah ini, jadi sholat ini adalah tiang agama. Sebagaimana kita mendapatkan sabda Nabi dari Mu'az bin Jabal, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-sholah. Pokok atau inti segala perkara itu adalah Islam. Dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Jadi dalam hadis ini kita pahami bahwa sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya tidak kuat, hancur itu agama. Makanya kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada ini ya, mulai dari masalah keluarga, perselingkuhan, ketidakjujuran, ketidakamanah, semua masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini, coba kita lihat sholatnya. Benar nggak ya sholatnya? Ternyata memang disinilah awal pertama tentang pondasi sholat ini. Dan kita juga tahu bagaimana Rasulullah juga menyebutkan sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama. Kemudian yang kedua, sholat ini adalah amalan pertama kali yang dihisab oleh Allah. Artinya dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba, jadi artinya ketika pertama kali setelah dunia ini dikiamatkan, ketika di padang mahsyar itu kan semua manusia dikumpulkan oleh Allah, maka pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu sholatnya. Unzuru ila sholati abdi, itu ya, kalau dalam hadis itu dijelaskan Allah berkata kepada malaikat, tentu wa alam, Allah itu maha tahu, coba kamu periksa wahai malaikat sholat hambaku itu. Kalau sholatnya benar-benar, maka tulislah sempurna, tulis sempurna. Jadi di sini dijelaskan sholat itu kalau baik, soluhat sairu amalihi, seluruh amalnya itu pasti baik. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka tentu semua amalnya juga rusak. Yang ketiga, dengan sholat ini Allah berikan kita kemudahan dan diangkat derajat kita. Jadi dalam beberapa hadis itu riwayat Imam Muslim itu Rasulullah bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud, aktirus sujud gitu ya, perbanyak sujud. Sesungguhnya sujud satu saja karena Allah, jadi sesungguhnya sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah mengangkat derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Jadi dengan kita banyak sujud ini, artinya banyak sholat, maka Allah akan angkat derajat kita, Allah akan hapus kesalahan kita. Karena kita meletakkan anggota tubuh yang termulia ini, kepala ya, itu ke bawah. Itu menunjukkan kehambaan kepada Allah. Kita hanya menyembah Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Kita hanya minta kepada Allah, karena dialah segala-galanya bagi kita. Maka dengan itulah Allah angkat derajat kita, dan Allah ampuni dan hapus semua kesalahan-kesalahan kita. Yang keempat, sholat ini adalah pembatas antara muslim dengan non-muslim. Ya. Tadi saya cerita ketika kesini itu hari Jumat, orang laki-laki pada sholat, kita kan bingung, ini muslim atau tidak ya. Sama seperti kerudung ya atau jilbab. Kerudung atau menutup aurat itu kan bagian dari ciri dan identitas muslimah. Nah ketika ada orang berkumpul perempuan semua, kita bingung mana yang muslim ya. Nah kalau muslim kita tahu, oh itu yang menutup aurat itu muslim. Karena itu adalah identitas Islam ya. Tapi kan sekarang kita lihat banyak muslimah yang tidak menutup aurat. Jadi bingung, ini Islam apa bukan ya. Nah itu ya. Mudah-mudahan diberikan kesadaran ya. Kita doakan kepada Allah. Semoga putri-putri kita, kaum perempuan semuanya mendapatkan hidayah untuk menutupi auratnya. Tidak membuka lagi auratnya. Menjalankan ajaran Islam insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya anak-anak kita semua ya telah menutup auratnya insya Allah. Nah jadi sholat ini yang keempat adalah pembatas. Mana yang muslim, mana yang non muslim. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad itu dijelaskan ya,
al farqu bainana wa bainahum tarkus shalah. Ya, artinya bisa jadi artinya kalau para ulama kan memberikan hukum ya, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya apa gitu. Ada yang menyebutkan kafir gitu ya, ada yang menyebutkan tidak, tergantung alasannya. Kalau alasannya menyebutkan sholat itu nggak wajib, buat apa sih sholat, yang penting eling, berarti dengan ucapannya dia telah kafir walaupun identitasnya muslim. Tapi ada orang yang tidak sholat bukan mengingkari kewajiban sholat, tapi karena memang malas, lalai, tanggung, kayak tadi ya, subuh kesiangan, zuhur lagi repot, asar di perjalanan, maghrib capek, isya tidur gitu ya, atau lupa lah ya, dia tetap muslim tapi dia fasik. Kemudian yang kelima, dari 8 perkara tentang sholat ini, yang kelimanya itu adalah dijauhkan dari syaitan. Ya. Memang ada pendapat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika seseorang berdiri melaksanakan sholat, maka iblis menghadap kepadanya sambil memandangnya dengan hasud karena melihat rahmat yang menyelimutinya. Jadi dia tuh jengkel banget ya. Memang betul, orang yang lagi sholat itu kan diliputi rahmat Allah, malaikat menunggunya, menjaganya, Allah berada, artinya mendengarkan apa yang dia ucapkannya. Iblis jadi jengkel gitu ya, jadi hasud itu. Itulah sebabnya ketika orang yang sholat ini dijauhkan dari syaitan. Karena sholat ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Yang menyuruh untuk berbuat fahsya dan mungkar itu adalah syaitan. Nah, ketika seseorang konsisten dengan sholatnya, istiqomah dengan sholatnya, tentu dia akan dipelihara oleh Allah dari semua perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau ada orang yang masih STMJ, atau Mbak STMJ apa? Sholat terus maksiat jalan ya. Jadi dia sholatnya rajin tapi maksiat jalan terus. Itu yang salah itu adalah sholatnya belum benar. Coba cek sholatnya, benar nggak sholatnya? Benarkah dia melaksanakan sholat sesuai dengan yang telah dicontohkan Rasulullah? Pahamkah dia apa yang dia baca? Jangan-jangan sholat hanya sebagai penggugur kewajiban aja. Sholatnya cepet-cepet, nggak tahu apa yang dibaca ya. Terus dalam sholat dia juga ingat kemana-mana. Bisa jadi sholatnya itu tidak menjalankan rukun-rukun sholat ya, rukun sholat, atau bisa jadi sholatnya ada syarat-syarat sholat yang menyebabkan sholatnya tidak sah, kan ada juga. Nah, jadi sholatnya tidak berarti untuk dia. Maka oleh karena itu, ketika kita menjalankan sholat dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan menjauhkan kita dari godaan syaitan. Akan Allah lindungi kita dari semua perbuatan fahsya dan mungkar. Ya, kalau sholatnya benar, insya Allah akhlaknya pasti baik. Syaitan nggak berani mendekatinya, insya Allah. Yang keenam, dari 8 perkara tentang sholat ini, dengan sholat itu membuat wajah bercahaya, wajah bersih, bercahaya. Tidak sama ya wajah orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Karena wajah orang muslim itu secara naluri kita bisa melihat ada cahaya ya, ada aura itu bersih. Kenapa bisa bersih? Karena memang dalam sehari itu minimal 5 kali dia wudhu, dia sholat. Ya bahkan Rasulullah sendiri juga menyebutkan seperti orang yang setiap 5 waktu tuh mandi, itu tentu bersih gitu ya. Jadi orang-orang yang sholat itu wajahnya itu bercahaya, itu beda dengan orang-orang yang tidak sholat ya, itu jelas ya. Yang ketujuh ini adalah dari 8 perkara tentang sholat, itu adalah orang yang tidak sholat masuk neraka wail dan neraka sakor. Neraka wail dan neraka sakor ini ada dalam Al-Quran ya. Kalau wail itu fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Wail, celakalah atau nerakalah, neraka wail lah bagi orang-orang yang sholat yang tidak yang sahun dalam sholatnya. Sahun itu yang lalai, yang ya pokoknya yang ya entar-entar ya, atau mungkin sholatnya hanya sekedar sholat gitu. Kalau neraka sakor itu dalam surat Al-Mudaththir. Jadi penghuni surga itu tentu mereka saling bertanya-tanya, fi jannati yatasaalun. Di surga mereka saling bertanya, komunikasi. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang mujrim, yang berdosa. Kemudian Allah perlihatkanlah di mana orang yang ditanya itu berada. Ya disitulah luar biasa penghuni neraka, penghuni surga bisa berkomunikasi tanpa mereka itu merasakan kondisi masing-masing. Nah kemudian terjadi dialog, masalakakum fi sakor.
Penghuni surga melihat orang yang ditanya itu yang tidak bersamanya, kok kamu ada di neraka Sakor? Bisa jadi yang ditanya itu saudaranya, bisa jadi pamannya atau apanya ya. Masalah kakum fi Sakor. Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Lam naku nut'imul miskin. Kami nggak ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ngomong yang nggak bermanfaat lah. Hatta yakin, yaitu artinya dalam surat Mudaththir itu dijelaskan bagaimana kondisi penghuni neraka Sakor. Di antaranya adalah mereka tidak sholat. Jadi itu termasuk neraka Wail atau neraka Sakor bagi yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Yang terakhir pembahasan kita dari 8 perkara tentang sholat. Ini 8 nih, penting banget 8 ini ya. Mudah-mudahan bisa diingat 8 ya. Dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun. Jadi di sini orang yang meninggalkan sholat itu kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama seperti Qarun dan Fir'aun. Bahkan Hammam dan Ubay bin Khalaf. Dalam sebuah hadis itu disebutkan ya, Abdullah bin Amr bin Al-As ini, dari beliau ya, dari Abdullah bin Amr ini, Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga sholatnya, ia akan memperoleh cahaya, petunjuk, keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, ia tidak akan punya cahaya, tidak punya petunjuk, dan tidak akan selamat. Dan kelak pada hari kiamat, dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kok sama-sama mereka ya? Kenapa ya? Jadi gini, maksudnya ada penjelasan lagi ya. Bersama Fir'aun, itu kalau orang yang sibuk dengan urusan pemerintahannya, sibuk dengan kepemimpinannya dalam suatu, ya artinya seorang pemimpin ya, seperti Fir'aun ya, penguasa gitu ya, dia tidak sholat karena sibuk, itu nanti bersama Fir'aun nanti di neraka ya, dibangkitkan bersama Fir'aun. Terus kalau dengan Haman itu kan Perdana Menteri ya, sibuk dengan tugas-tugasnya, kayak Perdana Menteri itu nggak sempat ini, sama nanti dibangkitkan dengan Haman. Kalau Ubay bin Khalaf ini apa? Yang sibuk dengan dagangnya. Ya Allah, di dunia susah nyari duit gitu ya, pedagang-pedagang kita nggak sholat juga, ya Allah, musibah besar ini ya. Mudah-mudahan para pedagang kita tetap melaksanakan sholatnya apapun kondisinya ya. Ya kita tidak ingin menderita dunia, akhirat juga menderita. Dunia susah hidupnya, akhirat apalagi ya Allah, penderitaan dunia itu nggak seberapa dibandingkan akhirat. Ya kita doakan saudara-saudara kita yang sibuk dengan dagang-dagangnya, semoga tetap melaksanakan sholatnya ya, insya Allah ya. Nah kalau Qarun ini adalah orang yang kaya. Orang kaya saking sibuknya nggak sempat dia sholat, itu nanti dibangkitkan bersama Qarun. Ya jadi inilah 8 hal perkara yang terkait dengan sholat. Semoga kita insya Allah semua bisa memperhatikan dan mengamalkannya. Ketika ada kekurangan kita bisa menyempurnakannya insya Allah. 8 hal ini yang jangan pernah kita lupakan. 8 hal ini harus kita pegang, harus kita ingat, harus kita laksanakan kalau itu memang berupa perintah. Hati-hati terhadap hal yang terkait dengan permasalahan sholat ini. Kita jaga jangan sampai keluarga kita tidak sholat. Kita doakan mereka, terus kita doakan Rabbi ja'alni muqimah, Rabbi ja'alni muqimah sholah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita doakan semoga semuanya tetap komit dalam melaksanakan dan mendirikan sholat ini insya Allah.